Guys, baik lagi bersama Akbar CK. Viral pidato Pramono soal orang yang meninggalkan partainya tidak akan menjadi besar. Mendapat respon monohok dari pengamat politik Adi Prayitno. Sekaligus Adi Prayitno mematahkan semua narasi Pramono soal orang yang meninggalkan partainya itu tidak akan jadi besar. Dan juga ini ada Siti Pah dirujak habis-habisan emak-emak netizen karena sudah muak dengan tingkahnya Tipa. Langsung aja kita saksikan videonya berikut ini. Semua orang yang meninggalkan partainya nggak pernah ada yang menjadi besar. Di PDI Perjuangan ada, di PKB juga ada. Dan inilah yang kemudian makin membuat kokoh sekali lagi. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, sekali lagi prestasi PKB dan juga kepemimpinan Bapak Muhaimin Iskandar sudah sangat teruji. Tadi saya bisik-bisik sama beliau, Cak, hafal nggak? Semua orang yang meninggalkan partainya nggak pernah ada yang menjadi besar. Apa yang sebenarnya dimaksud oleh Pramono Anung ketika bicara tentang tidak ada orang yang menjadi besar setelah meninggalkan partai politiknya? Apakah pernyataan Pramono Anung ini menyasar pihak dan figur-figur tertentu? Pernyataan Pramono Anung ini benar sebagian, tapi juga salah sebagian yang lainnya. Karena kalau kita melihat misalnya partai politik yang lain seperti Partai Golkar, nyata-nyatanya ketika ada figur-figur kunci yang dulunya di Golkar keluar dan mendirikan partai politik justru menjadi besar. Misalnya seperti Pak Prabowo Subianto. Kita tahu Prabowo Subianto setelah kalah di konvensi Partai Golkar, kemudian keluar dari Golkar dan mendirikan Partai Gerindra. Kita tahu Gerindra hari ini adalah menjadi partai politik yang besar dan mampu mengantarkan Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia di 2024. Begitupun Surya Paloh, dulunya adalah politisi senior Partai Golkar. Ada konflik mungkin, ada dinamika mungkin, ada kekecewaan mungkin yang ada di internal Golkar, keluar mendirikan Partai Nasdem. Dan kita tahu Nasdem per hari ini cukup konsisten mempertahankan suaranya, menjadi partai menengah ke atas dan selalu saja lolos ke parlemen. Rasa-rasanya pernyataan Pak Pramono Anung ini tidak bisa dibenarkan karena seperti Golkar di situ ada Prabowo, kemudian ada Surya Paloh, terbukti per hari ini menjadi partai yang cukup hebat dan cukup eksis. Jadi dua variabel ini yang kemudian menurut saya cukup menarik ketika dikontekstualisasi terkait dengan pernyataan Pramono Anung dalam sebuah acara pelantikan pengurus DPC seluruh Indonesia yang diselenggarakan di Jakarta beberapa waktu yang lalu. Kata Pramono Anung di depan audien dan para pengurus PKB, Caimin katanya tidak ada sejarahnya di negara ini orang-orang yang meninggalkan partainya itu menjadi besar. Itu ada di PDIP dan mungkin ada di PKB, kata Pramono Anung. Apa yang kemudian bisa dimaknai dari pernyataan pidato politik Pramono Anung? Apakah ini misalnya secara spesifik ingin ditujukan kepada Pak Jokowi? Mungkin juga itu secara tidak langsung juga bisa dialamatkan ke Pak Jokowi, karena hari ini kita tahu bahwa Jokowi setelah tidak lagi bersama dengan PDIP, tentu saja tinggal kita lihat apakah PSI, partai politik yang ingin dibesarkan oleh Jokowi, itu akan menjadi partai besar. Tinggal kita uji dan tinggal kita lihat nanti di 2029 apakah PSI yang kita tahu ini adalah partai politik yang saat ini betul-betul diperjuangkan oleh Jokowi untuk menjadi partai yang besar, itu akan menjadi partai yang kemudian eksis, established dan kompetitif dengan partai-partai yang lain. Pak Jokowi setelah serius memperjuangkan PSI sebagai partai yang besar, lolos ke parlemen untuk yang pertama kalinya di 2029, akan menjadi batu uji apakah pernyataan Pramono Anung yang mengatakan bahwa orang-orang yang dulunya bersama dengan partai seperti PDIP meninggalkan PDIP tidak akan pernah besar juga akan berlaku kepada Pak Jokowi. Karena hari ini kita tahu Jokowi setelah tidak lagi bersama dengan PDIP, satu-satunya partai politik yang dinilai sebagai kekuatan politik yang membersama Jokowi adalah PSI. Mari kita tunggu apakah pernyataan politik Pramono Anung ini berlaku untuk Jokowi atau justru sebaliknya Jokowi mematahkan mitos-mitos politisi PDIP yang dulu hengkang dari PDIP tidak jadi apa-apa, tapi jangan-jangan Jokowi justru mampu membuat PSI besar dan lolos ke parlemen di 2029. Dalam salah satu sesi pidatonya, Bapak Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bilang kalau misalkan orang yang meninggalkan partai itu tidak akan menjadi orang besar. Nah, ini bakal kita bahas ya, karena pernyataan ini menurut saya
lucu banget dan tidak sesuai dengan fakta dan data yang ada. Jadi teman-teman, sebagai warga negara Indonesia, saya nggak lupa-lupanya mengingatkan kalau kita, bukan saya aja sebenarnya, itu bebas berpendapat apapun selama tidak melanggar hukum. Kita bebas berpendapat dan itu hak kita. Jadi teman-teman ya, coba nih kita jujur aja nih, kita contohin ya. Kita ngomongin Presiden Prabowo. Beliau ini, Prabowo dulunya adalah politisi Partai Golkar, keluar atau meninggalkan Golkar, sekarang jadi presiden. Gibran dulunya PDIP, sekarang jadi wakil presiden. Bapak Surya Paloh dulunya Golkar juga, sekarang jadi petinggi di salah satu partai Nasdem ya. Dan masih banyak tokoh-tokoh yang meninggalkan partai justru jadi orang besar gitu. Jadi Bapak Pramono Anung sekarang ini, pemikiran Bapak kalau misalkan partai besar itu membuat orang besar tidak sepenuhnya relevan. Meskipun kita masih bisa gitu ya. Karena Bapak Jokowi udah membuktikannya. Tanpa Jokowi ya kita bisa lihat sendiri PDIP kemarin nyungsep ya. Jadi pernyataan gini nggak sepenuhnya benar ya. Yang namanya partai itu bisa besar, bisa jadi karena tokoh yang bekerja dengan baik, begitupun tokoh bisa besar karena partai yang bekerja dengan baik. Jadi dua-duanya itu saling berkaitan sebenarnya. Nggak ada misalkan orang ninggalin partai terus orang itu jadi kecil, partainya tetap besar. Belum tentu. Ada benarnya udah tapi berbeda. banyak salahnya pernyataan Pramono pada saat berpidato. Faktanya Pak Prabowo Subianto keluar dari Golkar mendirikan Partai Gerindra, lah jadi presiden sekarang, ya kan? Surya Paloh gitu juga mendirikan Partai Nasdem setelah hengkang dari Golkar. Siapa lagi? Ini si Pramono nampaknya yang betul nyinggung Pak Jokowi ya. Tapi kalau kita lihat fenomenanya, Pak Jokowi dimanapun dia berkunjung itu luar biasa membludak masyarakat ya, menerima kedatangan Pak Joko Widodo. Terus siapa lagi? Gibran cabut dari PDIP jadi wakil presiden. Lanjut kita ke video berikutnya guys. Gibran Raka Buming Raka Bikom. Nah, berarti sudah bergelar. Berarti kemarin saya gemes sekali dengan statement dari dokter satu ini. Saya perhatikan dari dulu, beberapa tahun yang lalu, viralnya selalu karena kedengkiannya dia pada keluarga Bapak Jokowi. Betul. Saya tidak tahu ada masalah apa antara dia dengan Bapak Jokowi. Tapi yang pasti sebagai pemimpin yang hebat, kami rakyat Indonesia tidak terima Bapak Jokowi diperlakukan seperti ini. Dr. Tifa yang terhormat, semoga video saya ini sampai ke Dr. Tifa. Dr. Tifa, gelar itu sesuatu yang tidak penting. Geser. Yang penting esensi yang didapatkan dari proses pendidikannya setelah dia melalui masa-masa kuliah. Anda tahu nggak dokter, saya berpengalaman 11 kali kuliah. Saya memiliki 11 gelar, 1 diploma, 2 S1, 5 S2, dan 3 S3. Ini buktinya. Ini adalah ijazah-ijazah saya. Ini ijazah S1 dan S2. Dan ini ijazah S3. Tidak sembarangan loh dari kampusnya. Salah satunya adalah Universitas Negeri di Surabaya. Jadi dokter, janganlah Anda berpikir bahwa semua orang ini bangga dengan ijazahnya. Semua orang ini harus mencantumkan gelar di depan atau belakang nama. Terus terang saja di KTP saya tidak ada satu gelar pun terpasang. Di kartu keluarga tidak ada satu pun gelar yang tertulis di sana. Di identitas saya tidak ada. Saya hanya menyantumkan gelar lengkap apabila saya menjadi narasumber dan saya tanda tangan untuk ijazah mahasiswa saya. Dr. Tifa, Anda menjadi sukses, Anda menjadi hebat, Anda menjadi inspirasi dan teladan bagi orang di seluruh negeri, bukan karena gelarnya, bukan dari sekolah mana Anda diluluskan, namun dari apa yang telah Anda berikan untuk Indonesia, untuk negara tercinta. Janganlah jadi pecundang untuk negara ini. Janganlah menjadi provokator untuk negara ini. Walaupun kita memiliki wajah yang cantik, elok, rupawan, tubuh yang indah menawan, namun apabila di otak kita hanya muncul kedengkian, kebencian, iri hati, maka itu tidak akan pernah tampak.
akan tertutup semua dengan keburukan Anda. Jadi saya memohon, hentikanlah masalah ijazah Anda permasalahkan. Kalau Anda ingin tahu lengkap tentang ijazahnya Bapak Gibran, datanglah langsung ke kampusnya. Gak usah cari informasi dari orang. Orang belum tentu informasinya valid. Katanya, dan katanya itu akan menjadi fitnah di kemudian hari. Masih untung Anda tidak dipermasalahkan, tidak diperkarakan. Karena apa? Keluarga Jokowi orang baik. Apapun yang dikatakan oleh para haters itu tidak dilakukan tindakan apapun. Dan saya berharap kalau Anda memang menginginkan untuk menjadi seseorang di jabatan-jabatan yang strategis, lakukan dengan cara yang elok dan santun. Karena kalau dengan cara seperti ini, saya pun tidak sudi untuk memilih Anda. Bagi saya, Anda bukan siapa-siapa. Karena uang tidak mencerminkan kesuksesan seseorang. Ketenaran tidak mencerminkan kesuksesan seseorang. Kesuksesan seseorang dicerminkan oleh apa yang diperbuatnya untuk negara tercinta, apa yang diperbuatnya untuk keluarga kita, dan apa yang diperbuatnya untuk orang-orang di sekitar kita. Itu arti sebuah kesuksesan buat saya. Jadi saya berharap Anda hentikan mulai hari ini untuk terus-menerus menjelek-jelekan keluarga Jokowi. Karena hingga hari ini beliau adalah presiden kita yang harus kita lindungi dan kita jaga. Justru saya selalu bilang, ya selalu saya katakan, ini kalau sampai sidang, ini Siti Pak, ya kan, kembali cuap-cuap di acara televisi. Acara televisi kita ini, ya kan, bodohnya minta ampun. Orang yang sudah dijadikan tersangka masih saja diberi panggung di acara televisi. Apa nggak bengak ini? Ini Siti Pak ini, ya si ahli spiritualitil ini, ya kan, menyatakan bahwasanya, kata dia, justru saya selalu bilang, saya katakan ini kalau sampai sidang, ya ini sebelum sidang, kata dia, ini kalau sampai sidang kasihan Pak Jokowi. Ngapain kau kasihan sama Pak Jokowi? Yang harus kau kasihan itu diri kau sendiri. Di sini sekarang ini, di kasus ini tersangkanya kau, bukan Pak Jokowi. Ya, jadi kalau kau kasihan pada Pak Jokowi, salah tempat kau kasihan. Kau kasihan pada diri kau sendiri, karena yang bakal masuk penjara kau, bukan Pak Jokowi, bengak. Kata Siti Pak, kasihan negara ini. Kenapa kasihan dengan negara ini? Negara ini baik-baik saja. Kau kasihani aja diri kau sendiri, karena sebentar lagi kau masuk penjara. Kata dia, kasihan, saya bilang beliau akan bolak-balik kata dia untuk hadir selalu kepada persidangan. Yang harus bolak-balik di persidangan itu kau tersangkanya, kau terdakwanya, bukan Joko Widodo. Ya, harus kau pahami itu. Ya, kalau otak udah terbalik, dia pula kesini sama Pak Jokowi, sementara dia tersangkanya, dia terdakwanya, bukan Joko Widodo. Nggak kebalik otaknya nih. Terus kata dia kan, karena beliau jangan lupa, kata dia, beliau itu sebagai saksi pelapor. Pak Jokowi sebagai saksi pelapor, itu yang bisa memanggil Pak Jokowi ke pengadilan adalah majelis hakim. Kalau seandainya keterangan Pak Jokowi, kesaksian Pak Jokowi dibutuhkan, yang wajib hadir setiap saat ya di persidangan adalah kau, karena kau terdakwanya. Kata dia kan, beliau wajib hadir untuk, dan akan kami tanyain 709 dokumen yang sudah kami data, ya, menghasilkan 2000 lebih pertanyaan. Kau bukan suka-suka bisa bertanya kepada Pak Jokowi. Ya tiba ya, kau itu terdakwa, kau punya hak untuk bertanya, tapi melalui majelis hakim. Bukan kau bisa langsung nyerocos bertanya kepada Pak Jokowi dengan 2000 pertanyaan. Di sini tersangkanya kau, harus kau ingat itu bukan Joko Widodo. Terus ya kan, itu si adik pendukung Pak Jokowi bilang, Pak Jokowi juga nggak sabar kok untuk menantikan ini. Terus kemudian kalau dikatakan bahwa ini lama, saya rasa energi Pak Jokowi juga masih cukup. Artinya kita berupaya untuk seolah-olah hati-hati loh Pak Jokowi. Ini si tipe ini kan perasaan dia, Pak Jokowi itu memang ini benar kata si adik, harus hati-hati karena nanti Pak Jokowi bolak-balik ke pengadilan. Kalaupun Pak Jokowi bolak-balik ke pengadilan, yang kau sibukkan kenapa?
kau sebenarnya mau Pak Jokowi menghentikan perkara ini, mencabut perkara ini. Oh, nggak bisa Tipa, perkara ini harus selesai di pengadilan sampai kau masuk penjara. Ya, kata si adik, kita juga terus kemudian berhenti. Apakah ini berhenti ketika kemudian ada, ya kan? Terus Tipanya bilang, Tipa interupsi. Ya, kata si Tipa, interupsi. Saya Bang Ade, kata dia, ini saya bicara sebagai dokter. Kau sebagai dokter, ya, kau mengaku dokter. Sejak kapan ada dokter kesehatan, ya, meneliti ijazah orang? Kau ini dokter abal-abal. Seharusnya kalau kau merasa diri kau dokter medis, kau itu meneliti penyakit, bukan meneliti ijazah Pak Jokowi. Dari sini saja sudah nampak bahwasanya kau adalah perempuan yang sudah terkena kegangguan kejiwaan. Kata dia kan, oh kata si adik, Pak Jokowi tidak pernah gentar juga urusan seperti ini. Kenapa? Ini adalah harkat dan martabat beliau. Oh, Tipa bilang, interupsi lagi. Ya, si bengak Tipa ini, Anda harus memperhitungkan kesehatan beliau yang sudah sejak berbulan-bulan saya sudah sampaikan. Kondisi kesehatan Joko Widodo baik-baik saja. Apakah kau sudah pernah berjumpa dengan Pak Jokowi secara pribadi, face to face, sehingga kau merasa ya Pak Jokowi itu kondisi kesehatannya ya tidak baik-baik saja? Tipa, kalau kau belum pernah bertemu dengan Joko Widodo, kau jangan asal ya kan ngebacok aja muncung itu. Kita ini yang sudah pernah berhadapan-hadapan dengan Pak Jokowi secara langsung, saya pribadi, saya sendiri melihat dengan mata kepala saya sendiri, karena saya berbicara dengan Pak Jokowi face to face, ya, Pak Jokowi kondisinya sehat-sehat saja. Ya Tipa ya, jadi kau jangan asal ngebacot aja seolah-olah Pak Jokowi kondisinya tak sehat. Sowan kau ke Solo sana, kau lihat kondisi Joko Widodo sehat walafiat. Betul kata Tipa kan? Katanya kan Anda harus memperhitungkan kesehatan beliau yang sudah sejak berbulan-bulan saya sudah sampaikan. Kita harus kasihan kepada Pak Joko Widodo. Kau tidak perlu kasihan kepada Joko Widodo. Joko Widodo sudah kubilang sama kau, Joko Widodo sehat. Saya pribadi sudah bertemu langsung dengan Pak Jokowi, berbicara dengan Pak Jokowi face to face. Pak Jokowi sehat walafiat. Kau yang perlu dipertanyakan kesehatan kau, kesehatan mental kau itu, karena kau adalah perempuan yang sebenarnya sudah terkena gangguan jiwa. Kata dia kan kita harus kasihan kepada Pak Joko Widodo, kita harus kasihan kepada usia beliau. Pak Jokowi itu walaupun usianya ya sudah berapa ya, 65 tahun, Pak Jokowi itu masih sehat. Kalau dibandingkan dengan kau, lebih jauh sehat Pak Jokowi daripada kau. Kau tuh gak sadar diri ya, bilang Pak Jokowi ya kan kasihan karena usianya. Gak perlu kau kasihani seorang Joko Widodo ya, kau harus kasihan pada diri kau sendiri yang sebentar lagi kau menjalani hari-hari kau di penjara, dan kau harus kasihan pada diri kau sendiri. Karena apa? Karena kau itu ya secara tidak langsung sudah menunjukkan gejala penyakit jiwa. Dan kau juga seharusnya kasihan kepada tuh anak dan suami kau, karena punya istri dan ibu seperti kau ini yang tukang fitnah. Gak perlu Jokowi kau kasihani, kasihani aja diri kau sendiri. Ya aneh kau ini. Kau itu sebenarnya meminta Pak Jokowi secara tidak langsung, meminta Pak Jokowi untuk perkara ini dihentikan supaya kau tak masuk penjara. Jadi dengan alasan ya melihat kondisi Pak Jokowi sakit, seolah-olah kau dokter kau tahu ya kan bahwasanya Pak Jokowi sakit. Kau belum pernah berjumpa secara langsung dengan Joko Widodo. Jadi ya kalau kau tak pernah bertemu dengan Joko Widodo secara langsung face to face, jangan bilang Joko Widodo sakit. Kalau Pak Jokowi itu sakit, tidak mungkin Pak Jokowi bisa bersafari nanti keliling Indonesia. Ya, kau pakai akal kau. Jangan hanya kebencian dan kebodohan yang kau tampilkan di kepada seluruh Indonesia ini. Kayak kau perempuan jadi-jadian yang sok mengaku dokter kau. Mana ada dokter di dunia ini meneliti ijazah orang? Kalau dokter kau seharusnya kau pergunakan titel dokter kau itu ya untuk mengobati orang, bukan untuk meneliti ijazah Pak Jokowi. Nggak nyambung. Manusia kayak si Tipa ini ya, ini manusia paling tak guna sama sekali. Dia merasa dirinya pintar,
Padahal ya, dia adalah perempuan terbodoh dan terhina di negara Republik Indonesia ini, yang secara tidak langsung dia tidak menyadari bahwasanya dia sudah terkena penyakit ya jiwa. Jadi buat Kotipa ya, nggak usah sibuk-sibuk bilang kasihan Pak Jokowi. Kau kasihani aja diri kau sendiri, kau kasihani aja ya suami dan anak-anak kau. Karena nanti yang masuk penjara kau, bukan Pak Jokowi. Di kasus ini kau tersangkanya, kau terdakwanya, bukan Joko Widodo. Jadi tak perlu kau mengasihani Joko Widodo, karena Joko Widodo tidak perlu dikasihani. Joko Widodo kondisinya sehat walafiat. Joko Widodo lebih sehat daripada kau lagi. Kau walaupun kau merasa ya kan diri kau muda, kau itu ya sebenarnya banyak penyakitnya, penyakit hati terutama. Jadi buat kau tiba, sebelum bicara kau pergunakan otak kau. Kalau belum pernah berjumpa Joko Widodo secara langsung, jangan bilang Pak Jokowi kondisinya sakit. Sekali lagi aku bilang sama kau, berulang-ulang aku bilang sama kau, Joko Widodo sehat walafiat. Saya pribadi sudah bertemu dengan Pak Jokowi, ya berbicara dengan Pak Jokowi, saya melihat dengan mata kepala sendiri Joko Widodo sehat walafiat. Paham kau tipa ya? Jadi gak usah ngada-ngada kau. Kalau mau bicara itu sesuai fakta, bukan halusinasi tingkat dewa. Tapi ialah kau manusia yang mendengarkan bisikan roh halus. Makanya kayak gini kau, tak pernah berjumpa dengan orangnya, lantas menilai orangnya sakit. Tipa berobat kau. Nah, itulah video kita kali ini. Silahkan ketik komentar kalian di kolom komentar. Yang jelas pidato si Pramono soal orang yang meninggalkan partainya tidak akan jadi besar itu semua sudah terpatahkan dan terbantahkan. Pak Prabowo Subianto cabut dari Golkar, mendirikan Partai Gerindra, partai jadi besar. Sampai dengan saat ini Pak Prabowo Subianto jadi presiden. Surya Paloh ya cabut dari Golkar, mendirikan Nasdem, jadilah Nasdem saat ini jadi partai besar juga, ya kan? Yang menguasai Senayan. Siapa lagi? Pak Jokowi keluar dari PDIP, kemanapun Pak Jokowi itu diterima oleh masyarakat, ya. Artinya apa? Orang yang meninggalkan partainya tidak akan jadi orang besar itu semua sudah terpatahkan. Gibran cabut dari PDIP jadi wakil presiden. Kurang apa lagi buktinya Pak Pramono? Ayo. Nah, inilah video kita ini. Silahkan dikomentarkan di kolom komentar. Saya bercakap undur diri. Jumpa lagi di next video. Wassalamualaikum. Bye-bye.